yang akan memakmurkan, mengamankan serta menyatukan desa Sido. Kan produksi pertanian kami di penggunaan pupuk. Dinas Pertanian laksanakan musyawarah Mapalili tingkat Kabupaten Pangkep, Bupati MYL harapkan peningkatan produksi pertanian. Pangkep Dimensi TV News.com. Di pagi hari bertempat di Tribun Citra Mas Pangkep digelar kegiatan musyawarah Mapalili atau Palili musim tanam tahun 2022 sampai tahun 2023 adalah upacara adat yang diadakan setiap 1 kali setahun. Acara tersebut dilaksanakan saat memasuki musim tanam padi. Mapalili menjadi acara ritual adat yang masih dipertahankan hingga saat ini. Acara ritual adat ini menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat di Kabupaten Pangkep, oleh Dinas Pertanian sebagai penyelenggara Mapalili tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022, mengambil tema dengan musyawarah tani Mapalili kita wujudkan pertanian hebat di Kabupaten Pangkep dan merupakan kegiatan kelembagaan petani Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep pada Senin tanggal 8 November tahun 2022. Bapak Bupati Pangkep Haji Muhammad Yusran Lalogau mengapresiasi kegiatan Mapalili tingkat kabupaten yang selama 2 tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Menyampaikan Mapalili merupakan hasil rembuk bersama dengan Dinas Pertanian, tokoh masyarakat, kelompok tani se-Kabupaten Pangkep, dan lewat kegiatan Mapalili ini agar adanya peningkatan produksi pertanian dengan hasil maksimal, dengan merujuk pada petunjuk dari PPL masing-masing, pungkasnya. Gunanya untuk bagaimana kita menyerap aspirasi juga dari masyarakat kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Pangkep, kita mendengar keluh kesah apa yang ada di Pangkep, dan juga yang pastinya dari hasil Mapalili ini tidak berhenti di Mapalili Kabupaten Tok saja yang hari ini seperti saya sampaikan karena masalah waktu. Tapi tetap saya titip kepada teman-teman penyuluh yang ada di Kabupaten Pangkep, serap aspirasi semua dari teman-teman kelompok tani. Insya Allah minggu depan diaturkan waktunya, kita panggil teman-teman penyuluh untuk membahas apa-apa yang kira-kira perlu dimaksimalkan, baik itu irigasi, jalan tani, atau apapun itu yang dari menurut kita sekalian itu prioritas dibandingkan yang lain. Karena ya pasti semua butuh jalan tani, semua butuh irigasi, kita kan ada yang mana. Tapi masalah pupuk Pak Bupati, ini kan penyalurannya sudah bagus, musim tanam lalu, tinggal masalah harga. Masalah harga ini sebenarnya di pengecer. Sudah ditentukan harga headnya, tapi mungkin ada bahasa lain karena ongkosnya dan sebagainya. Kalau bisa buka di sini dipanggil semua pengecer, diberikan arahan, kemudian dinas terkait perdagangan memberikan pengawasan tadi. Bagaimana tanggapan? Nah, jadi kalau yang untuk masalah harga di atas harga head dijual tadi, seperti sambutan saya di kegiatan hari ini bahwa tetap itu namanya juga harga dan itu sudah dihitung semua ya Pak ya. Berapa keuntungan yang bisa dimiliki oleh para pengecer. Jadi yang seperti inilah yang saya harapkan nanti ke depan ya, dari Dinas Pertanian nanti ada tim yang dibentuk untuk meninjau hal ini karena dari Dinas Pertanian pun sudah bekerja sama dengan Kejaksaan untuk masalah adanya pungli-pungli ini, masalah pengawasan. Tadi sebenarnya saya sampaikan mewakili para petani, berterima kasih kepada pemerintah karena pupuk musim tanam lalu sudah lancar dengan masyarakat. Alhamdulillah kita tidak sulit lagi masalah itu. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Untuk harapan kami selalu, harapan kami dari pemerintah Kabupaten Pangkep bagaimana masalah pertanian, produksi pertanian di Kabupaten Pangkep itu bisa berjalan dengan baik. Oke, dari provinsi bagaimana? Ada pesan dari Pupuk Indonesia. Oh, Pupuk Indonesia bagi. Bisa loh Pak, kalau kami dari Pupuk Indonesia kan memang ditugaskan untuk kesedia stok di seluruh kabupaten yang ada di Sulsel dan yang di Pangkep ini bisa aman Pak untuk musim tanam yang November sampai Desember aman. Aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi sebagaimana Bapak katakan tadi bahwa itu yang lalu sudah bagus, insya Allah akan lebih bagus lagi. Amin. Bupati Pangkep MYL mengharapkan bahwa sekarang ini negara kita dihadapkan pada inflasi, sehingga kita mesti melihat bahwa saat ini penyumbang terbesar dalam menghadapi inflasi dari tanaman cabai dan bawang. Untuk kita harapkan juga kepada petani kita menanam cabai dan bawang sesuai kultur tanah di daerah kita.
Ungkapnya lebih lanjut, Bupati minta agar petani juga diberi pelatihan demi pengembangan SDM bertani demi untuk menghasilkan hasil produksi yang lebih baik. Jelasnya Bupati Pangkep MYL menambahkan akan memberikan bantuan bibit padi, kacang kedelai, kacang, bibit sayur-sayuran dan jenis tanaman lainnya, tambahnya. Hadir dalam Mapalili, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Imran Jausi, Kepala Dinas Pertanian Pangkep Andi Agustina, Dandim 1421 Pangkep, Kapolres Pangkep, Kejaksaan Pangkep, Ketua Pengadilan Pangkep, Ketua DPRD Pangkep Haris Gani, Camat Se, Kabupaten Pangkep, Ketua Kelompok Tani Se, Kabupaten Pangkep, dan sejumlah undangan lainnya. Sementara Kadis Pertanian Kabupaten Pangkep Andi Agustina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa musyawarah adalah penyatuan aspirasi antara petani dengan pemerintah untuk menentukan jadwal mulai tanam padi dan ini merupakan pedoman bagi petani di Kabupaten Pangkep, ulasnya. Andi Agustina menjelaskan bahwa Mapalili atau Tudang Sipulung ini merupakan wadah bagi petani yang telah dirumuskan dari hasil Tudang Sipulung yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan dilanjutkan pada hari ini Mapalili tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tutupnya. Di akhir diskusi musyawarah Mapalili dihasilkan rumusan yang disepakati waktu turun sawah tiap kecamatan Kabupaten Pangkep sebagai berikut. 1. Kecamatan Mandalle, turun sawah tanggal 28 Oktober tahun 2022, hambur tanggal 7 November tahun 2022, tanam tanggal 22 November tahun 2022. 2. Kecamatan Segeri, turun sawah tanggal 18 Oktober tahun 2022, hambur tanggal 15 November tahun 2022, tanam tanggal 3 Desember tahun 2022. 3. Kecamatan Marang, turun sawah tanggal 7 Oktober tahun 2022, hambur tanggal 7 November tahun 2022, tanam tanggal 24 November tahun 2022. 4. Kecamatan Labakang, turun sawah tanggal 17 November tahun 2022, hambur tanggal 23 November tahun 2022, tanam tanggal 12 Desember tahun 2022. 5. Kecamatan Bungoro, turun sawah tanggal 5 November tahun 2022, hambur tanggal 24 November tahun 2022, tanam tanggal 15 Desember tahun 2022. 6. Kecamatan Pangkajene, turun sawah tanggal 12 Oktober tahun 2022, hambur tanggal 24 Oktober tahun 2022, tanam tanggal 10 November tahun 2022. 7. Kecamatan Minasatene, turun sawah tanggal 1 November tahun 2022, hambur tanggal 15 November tahun 2022, tanam tanggal 25 Desember tahun 2022. 8. Kecamatan Baloci, turun sawah tanggal 28 Oktober tahun 2022, hambur tanggal 5 November tahun 2022, tanam tanggal 15 Desember tahun 2022. 9. Kecamatan Tondong Talasa, turun sawah tanggal 15 November tahun 2022, hambur tanggal 25 Desember tahun 2022, tanam tanggal 3 Januari tahun 2023. Dengan varietas yang direkomendasikan masing-masing kecamatan hampir sama, dan setiap kecamatan mendapatkan bantuan bibit padi. Liputan, Haji Suhidin, Kepala